Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irma Surihadi, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rational emotive behavior therapy yang biasa kita sebut dengan REBT. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi mata kuliah psikoterapi yang dimana sini dosen pengampu saya itu Ibu Nurminan, MPC psikolog. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita ulik dulu sedikit mengenai apa itu REBT. REBT ini merupakan satu jenis terapi yang menekankan pada emosi, kognisi, dan juga tingkah laku manusia. Tujuannya yaitu untuk mengubah perilaku pemikiran irasional menjadi pemikiran rasional. Nah, selanjutnya apa aja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama itu saya akan bahas mengenai sejarah REBT, tujuan terapi ini, teorinya, teknik REBT, serta fungsi dan peran terapis dalam terapi ini. Lanjut, ada sejarahnya. Sejarahnya pada tahun 1940 hingga 1950, Albert Ellis ini meneliti mengenai kehidupan pernikahan temannya. Ia menghasilkan sebuah terapi gitu. Pada tahun 1955, Albert Ellis memberi nama terapi tersebut menjadi rational terapi yang berfokus pada kognitif. Pada tahun 1961, Albert Ellis mengganti namanya menjadi RET, yaitu rational emotive therapy. Ia menambahkan sisi emosi dari individu. Ia sadar bahwa tidak hanya kognitif yang berperan penting, namun juga harus diimbangi dengan emosi. Dalam tahun 1993, Albert Ellis memberi nama menjadi REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Dia memperhatikan bagaimana perilaku individu. Selanjutnya, hakikat manusia menurut REBT. Menurut REBT ini, player memiliki potensi untuk berpikir rasional atau lurus dan pemikiran irasional. Nah, orang-orang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri, kebahagiaan, berpikir dan verbalisasi, juga mencintai orang lain dan pertumbuhan serta aktivitas sendiri. Di samping itu, mereka juga memiliki kecenderungan untuk menonjolkan diri mereka sendiri, menghindari pemikiran-pemikiran mereka, menunda-nunda, mengulangi kesalahan yang sama, tahayul, intoleransi, perfeksionisme, dan menyalahkan diri sendiri, serta menghindari aktualisasi potensi pertumbuhan mereka. Nah, maka dari itu, REBT ini mendorong individu untuk menerima diri mereka sendiri meskipun mereka akan melakukan kesalahan suatu hari nanti. Nah, intinya mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu asumsi dasar REBT. Asumsi dari REBT ini menyatakan bahwa individu berkontribusi pada masalah mereka sendiri. Adanya gejala fisik, dengan keyakinan mereka yang kaku, dan bagaimana cara mereka berpegang tentang situasi mereka sendiri, peristiwa dalam situasi masalah mereka. REBT
emosi didasarkan pada asumsi bahwa asumsi kognitif, emotif, dan perilaku yang berinteraksi secara signifikan. Jadi kognitif, emotif, dan perilaku ini berkesinambungan, memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya, hipotesis dasar RIBT. Hipotesis dasar RIBT ini menyatakan bahwa emosi kita sebagian besar berasal dari keyakinan kita. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi emosi yang keluar dari diri kita. Nah, melalui proses terapi ini, klien akan mempelajari keterampilan yang memberikan mereka alat untuk mengidentifikasi dan membantah keyakinan irasional mereka, keyakinan mereka yang tidak sesuai atau dikatakan bengkok gitu, yang telah mereka peroleh dan mereka bangun dari dalam diri mereka sendiri, yang sekarang itu dipertahankan oleh indoktrinasi diri mereka. Mereka akan belajar mengenai bagaimana cara mengganti cara berpikir mereka yang kurang efektif, tidak efektif menjadi pemikiran yang efektif dan rasional. Nah, hasilnya akan mengubah reaksi emosional mereka, bagaimana cara mereka menghadapi situasi atau kondisi. Dan proses terapi ini memungkinkan klien untuk menerapkan prinsip RIBT yang telah mereka pelajari dalam situasi atau masa depan atau masalah-masalah mereka selanjutnya, masalah-masalah yang akan mungkin mereka hadapi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada 3 kebutuhan dasar atau irrational belief yang mau tidak mau mengarah pada kekalahan diri kita sendiri, dimana itu yang menimbulkan pemikiran yang salah dalam diri kita. Itu yang pertama, kita selalu berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu itu dengan baik dan saya harus mendapat pengakuan dari orang. Maksudnya orang lain itu harus mengakui bahwa saya itu baik dan melakukan hal itu. Kalau tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa saya itu baik, maka saya berpikir bahwa diri saya itu buruk karena orang lain menilai saya buruk. Nah, selanjutnya yang kedua itu orang lain harus memperlakukan saya dengan penuh perhatian, dengan adil, dengan baik, persis seperti yang saya inginkan terhadap mereka lakukan terhadap saya. Maksudnya itu saya persis seperti ekspektasi saya. Jika mereka tidak memperlakukan saya dengan ekspektasi saya tadi, maka saya bisa menganggap orang itu tidak baik dan orang itu pantas untuk dihukum. Selanjutnya, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan ketika saya menginginkannya, dan saya tidak mau mendapatkan apa yang tidak saya inginkan. Jika itu terjadi, jika saya mendapatkan apa yang tidak saya inginkan dan apa yang saya inginkan tidak saya dapatkan, maka akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dalam diri saya. Saya tidak tahan akan hal itu dan kehidupan saya akan berjalan dengan buruk. Selanjutnya, RIBT ini tidak terlepas dari kerangka dari teori GABCD. G-nya itu adalah goals. Nah, untuk mencapai goals ini ada beberapa tahapan, yaitu A, B, C, D. Nah, A itu activating event, yaitu peristiwa. B itu irrational belief kita, C konsekuensinya, D itu splitting irrational belief, dan E itu new emotional belief. Nah, untuk mencapai goals itu kita memiliki beberapa tahapan. Yang pertama tuh ada peristiwanya. Nah, contohnya begini, peristiwa itu kita dituntut untuk tampil ke depan. Nah, yang kita pikirkan tampil ke depan itu adalah orang-orang yang akan menertawakan kita,
orang-orang akan meledek kita, pandangan orang-orang buruk terhadap kita. Nah, dengan kita berpikiran seperti itu, maka apa yang kita dapatkan? Kita merasa cemas, kita merasa gugup, kita merasa tidak percaya diri. Nah, untuk itu, maka dari itu, untuk mencapai seharusnya itu kita tidak berpikir seperti itu gitu. Dan seperti yang irrational belief-nya, nah, kepercayaan diri, dan menunjukkan pemikiran-pemikiran buruk dari pikiran kita. Nah, makanya itu kita akan melakukan emotional effect, efek baru gitu. Dengan itu kita akan lebih percaya diri untuk tampil di depan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari REBT ini, menurut Albert Ellis, kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk tidak hanya menilai tindakan dan perilaku kita yang baik atau buruk, layak atau layak, tapi juga menilai diri kita sendiri sebagai tokoh orang berdasarkan penampilan. Jadi kita itu memiliki kecenderungan yang kuat tidak hanya menilai diri kita itu baik atau buruk atau baik, tapi kita juga memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana orang menilai tentang diri kita gitu. Nah, ini merupakan sumber utama gangguan emosional kita. Oleh karena itu, sebagian besar terapi REBT ini memiliki tujuan untuk mengajarkan klien bagaimana cara ia memisahkan evaluasi perilaku mereka dan evaluasi diri, dan bagaimana cara menerima diri mereka sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan yang mereka miliki. Banyak juga cara yang diambil dalam terapi ini yang mengarah pada tujuan klien yang menggunakan gangguan emosional dan perilaku merugikan diri mereka sendiri dengan memperoleh filosofi hidup yang realistis yang dapat diterapkan. Tugas terapis pada terapi ini yaitu untuk membantu klien membedakan antara tujuan yang realistis dan tidak realistis, dan juga tujuannya untuk mengalahkan dan meningkatkan diri mereka sendiri. Tujuan dasarnya adalah untuk mengajarkan klien bagaimana mengubah emosi dan perilaku disfungsional mereka menjadi sehat. Albert Ellis juga mengatakan bahwa ada dua tujuan utama REBT. Yang pertama itu membantu klien dalam mencapai penerimaan diri mereka, dan juga menerima diri mereka tanpa syarat, dan untuk melihat bagaimana hal ini saling terkait. Ketika kalian menjadi lebih mampu menerima diri mereka sendiri, maka akan lebih mungkin untuk menerima orang lain tanpa syarat. Karena apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri, itu juga akan orang memikirkan terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran terapis. Terapis ini memiliki tugas-tugas khusus. Yang pertama itu adalah menunjukkan kepada klien bagaimana mereka akan memasukkan banyak keharusan, harus mutlak dan yang irasional, pemikiran-pemikiran yang mutlak itu. Terapis akan membantah keyakinan irasional klien dan mendorong klien untuk terlibat dalam aktivitas yang akan melawan pemikiran mereka itu, yang mengalahkan diri mereka sendiri, untuk menggantikan pemikiran mereka yang kaku, yang stuck pada itu aja, yang terfokus pada diri mereka, yang terjebak dalam kotak diri mereka sendiri, dengan pemikiran yang baru gitu. Angka keduanya dalam proses terapi ini adalah mendemonstrasikan bagaimana klien menjaga
gangguan emosinya tetap aktif dengan terus berpikir secara logis dan realistis. Dengan kata lain, klien terus mendoktrin pemikiran mereka sendiri. Mereka sebagian besar bertanggung jawab atas masalah psikologis mereka sendiri. Untuk mendapatkan pemikiran yang irasional, terapis mengambil yang langkah ketiganya, yaitu membantu klien memodifikasi pemikiran mereka dan meminimalkan ide rasional mereka. Meskipun tidak mungkin sepenuhnya kita itu dapat menghilangkan kecenderungan berpikir irasional klien, namun setidaknya kita dapat mengurangi frekuensi pemikirannya itu. Nah, di sini terapis sudah mendorong klien untuk mengidentifikasikan keyakinan irasional yang awalnya mereka terima tanpa pernyataan dan menunjukkan bagaimana mereka harus mendoktrinisasi diri mereka sendiri dan keyakinan ini. Yang keempat, itu dalam proses terapi ini, terapis menantang klien untuk mengembangkan filosofi hidup rasional. Terapis itu menantang klien untuk mengembangkan filosofi hidup rasional sehingga di masa depan mereka dapat menghindari menjadi korban keyakinan irasional lainnya, mencegah lah gitu untuk situasi kedepannya. Mengatasi masalah atau gejala tertentu itu tuh tidak dapat memberikan jaminan bahwa ketakutan tidak logis baru akan muncul di kemudian hari gitu. Oleh karena itu sebaiknya terapis memperdebatkan inti pemikiran irasional dan mengajari klien cara mengganti keyakinan yang tersebut menjadi keyakinan yang rasional. Selanjutnya, pengalaman klien dalam terapi. Ketika klien mulai menerima bahwa keyakinan mereka mendukung emosi dan perilaku mereka, mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses kognitif mereka. Karena psikoterapi dipandang sebagai proses reedukatif yang mana klien belajar bagaimana cara menerapkan pikiran logis, berpartisipasi dalam latihan pengalaman, dan melakukan pekerjaan rumah perilaku mereka sebagai cara untuk membawa perubahan. Klien dapat menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang mereka inginkan. Seharusnya begitu. Meskipun hidup tidak selalu menyenangkan, klien belajar bahwa hidup dapat dipikul dan bahkan penderitaan itu dapat dihilangkan. Proses terapi ini sebagian besar berfokus pada pengalaman klien di masa sekarang. Dari itu menekankan ada pengalaman yang sudah saat ini, klien saat ini, dan kemampuan klien saat ini untuk mengubah pola pikir dan emosi yang mereka miliki di awal. Terapis tidak banyak mengeksplorasi sejarah awal klien dan bagaimana perilaku itu muncul di masa lalu, kecuali jika hal itu dibutuhkan untuk proses terapi gitu. Namun secara keseluruhan klien tidak mengkaji masa lalu, terapis tidak mengkaji masa lalu klien. Dia hanya berfokus pada pengalaman klien di masa sekarang. Nah, terapis juga tidak meneliti atau mencari tahu mengenai hubungan awal klien dengan orang tuanya atau saudara mereka atau keluarga mereka. Bahkan sebaliknya, proses terapi ini menekankan kepada klien bahwa
mereka saat ini terganggu karena mereka masih percaya dan bertindak berdasarkan pandangan dari mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Di sini juga klien itu diharapkan untuk aktif dalam melaksanakan pekerjaan rumah mereka yang tugas yang diberikan oleh terapis. Itu klien dapat belajar untuk menggunakan pembicaraan yang salah yang mengarah pada gangguan perasaan perilaku. Tugas ini atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh terapis ini dirancang dan telah disepakati dengan sebaik-baiknya, dengan hati-hati, dan ditujukan untuk membuat klien melakukan tindakan positif yang mendorong perubahan emosional dan sikapnya. Tugas-tugas ini akan diperiksa pada pertemuan selanjutnya gitu. Dan klien mempelajari cara-cara efektif untuk membantah pemikiran mereka, membuang pemikiran yang merugikan diri mereka sendiri. Nah, menjelang akhir terapi, klien meninjau kemampuan mereka membuat rencana dan juga mengidentifikasi strategi untuk menangani masalah yang bersangkutan. Selanjutnya itu hubungan antara terapis dan klien. Pada RI Albert Ellis itu percaya bahwa terlalu banyak kehangatan dan pengertian dapat menjadi kontraproduktif dan menumbuhkan rasa ketergantungan untuk persetujuan dari terapis. Praktik RIBT ini menerima klien sebagai makhluk yang tidak sempurna dan dapat dibantu melalui berbagai teknik seperti pengajaran, fisioterapi, dan modifikasi perilaku. Ini kan berbanding terbalik dengan terapi Rogers yang menilai klien tanpa syarat dan mengajak mereka untuk menerima orang lain menjadi mereka sendiri tanpa syarat. Ini berbeda dengan Ellis dan terapi perilaku emosi. Terapi RIBT ini terbuka dan langsung mengungkapkan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Beberapa bersedia untuk berbagi ketidaksempurnaan yang mereka miliki, berbicara untuk memperdebatkan gagasan klien yang realistis bahwa terapis adalah orang-orang yang beresik sama dengan mereka. Jadi dengan terapis menceritakan hal tersebut, maka klien merasa mereka punya teman dan mereka merasa tidak sendiri begitu. Selanjutnya, aplikasi teknik dan prosedur terapi. Yang pertama itu ada metode kognitif. Metode refleksi RIBT ini biasanya menggabungkan metode kognitif persuasif dan dalam proses terapi ini. Mereka menunjukkan kepada klien secara cepat dan langsung apa yang terus mereka katakan pada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengajari klien bagaimana cara menghadapi pernyataan diri, sehingga mereka tidak lagi mempercayainya. Mendorong mereka untuk memperhatikan filosofi berdasarkan kenyataan. RIBT dalam metode kognitif ini sangat bergantung pada cara berpikir, pada tentang menafsirkan, menjelaskan, dan mengajar. Dalam metode kognitif ini, cara paling efisien untuk membuat perubahan emosional dan perilaku yang langsung adalah dengan cara mengubah cara pikir klien. Yang pertama itu membantah keyakinan irasional. Metode kognitif yang paling umum dalam RIBT itu para terapis secara aktif memperdebatkan keyakinan irasional klien dan mengajari
mereka bagaimana cara melakukan tantangan ini sendiri. Contohnya, untuk yang menyebabkan klien itu selanjutnya metode melakukan pekerjaan rumah kognitif. Klien RIBT ini diharapkan untuk membuat daftar masalah, mencari keyakinan yang absolut mereka, dan membantah kaitan ini. Nah, pada pekerjaan rumah ini, klien diberikan buku atau seperti formulir begitu. Mereka dapat membawa formulir ini ke sesi terapi berikutnya gitu. Tugas mereka di rumah ini merupakan cara untuk mengajak keharusan yang bagian dari diri mereka. Bagian dari pekerjaan rumah ini terdiri dari penerapan model ABC tadi pada banyak masalah yang dihadapi klien dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Selanjutnya, dalam melaksanakan pekerjaan rumah itu, klien didorong untuk menempatkan diri mereka dalam situasi yang berisiko. Misalnya, klien dengan akan acting yang takut berakting di depan penonton karena takut gagal gitu. Diminta untuk mengambil bagian kecil sendiri panggung. Kemudian klien dibantu untuk menggantikan pemikiran emosionalnya gitu. Misalnya dia berpikir, jika saya tidak bodoh, ini menunjukkan bahwa saya bodoh. Jika saya tidak disukai, itu akan mengartikan bahwa saya akan gagal saya akan menjadi gagal buat pernikahan ini gitu. Jadi kita akan mengganti pemikiran itu dalam pesan positif, yaitu bahkan jika saya gagal, bahkan jika saya kadang-kadang berperilaku bodoh, ini tidak akan membuat saya bodoh gitu. Orang-orang bisa berakting, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Mengganti pemikiran-pemikiran negatif itu menjadi pemikiran yang positif gitu. Selanjutnya itu ada biblioterapi. Mungkin yang terbaik adalah menggunakan biblioterapi sebagai bentuk pengobatan tambahan saja. Ada keuntungan dari biblioterapi ini seperti aktivitas biaya, persediaan luas, dan potensi menjangkau spektrum populasi yang luas. Pendekatan biblioterapi ini memiliki dukungan yang empiris untuk pengobatan depresi, untuk berbagai gangguan kecemasan, dan untuk berbagai masalah klinis. Karena terapi dipandang sebagai proses pendidikan, klien didorong untuk membaca buku-buku tentang mengenai RIBT ini. Selanjutnya itu mengubah bahasa seseorang. RIBT ini bertumpu pada premis bahwa bahasa yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab terjadinya distorsi berpikir. Klien belajar bahwa keharusan satu yang mutlak dapat digantikan oleh preferensi. Alih-alih mengatakan akan sangat buruk jika, mereka banyak mengatakan akan merepotkan jika. Klien yang menggunakan bahasa klien yang mencerminkan ketidakberdayaan. Itu tuh jika klien-klien menggunakan pola bahasa gitu, itu tuh akan menggambarkan mereka itu tidak mampu, ketidakberdayaan dalam diri mereka, dan penghukuman diri dapat belajar menggunakan pernyataan diri baru, membantu mereka berpikir dan berperilaku berbeda. Akibatnya mereka juga mulai merasa berbeda.
Selanjutnya, metode psikoedukasi. Program REBT ini mengenalkan klien berbagai bahan kasus, berbagai proses. Terapis mendidik klien tentang sifat masalah mereka dan bagaimana pengobatan memungkinkan akan dilanjutkan. Kita bertanya kepada klien bagaimana konsep tertentu berlaku untuk mereka. Klien mungkin lebih mungkin untuk bekerja sama dengan program pengobatan ini, jika mereka memahami bagaimana proses terapi bekerja dan jika mereka memahami mengapa teknik itu digunakan. Jadi di sini terapis menjelaskan kepada klien apa aja terapi ini, apa manfaatnya, prosedurnya bagaimana, sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya ada teknik emotif. Praktisi REBT menggunakan berbagai prosedur emotif termasuk penerimaan tanpa syarat, dengan peran motivasional, pemodelan, citra emotif, dan juga latihan serangan rasa malu. Klien diajarkan nilai penerimaan diri tanpa syarat. Meskipun perilaku mereka mungkin sulit diterima, mereka dapat memutuskan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai manusia biasa, bahwa manusia itu juga bisa salah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Klien diajari betapa rusaknya betapa merusak diri jika kita merendahkan diri sendiri untuk kekurangan yang kita rasakan. Dan itu kalian menyadari bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun ini menggunakan teknik emotif, tapi pada dasarnya tujuan utama terapi ini adalah untuk memantau keadaan irrasional klien. Ada beberapa teknik ini, ada terapi dari emotif ini. Yang pertama, citra emosi rasional. Klien pada teknik ini dibentuk latihan mental yang intens. Klien diminta untuk membayangkan dengan jelas sesuatu hal terburuk yang mungkin terjadi pada diri mereka. Mereka membayangkan diri mereka dalam situasi tertentu di mana mereka mengalami perasaan gelisah dan takut. Kemudian mereka diperlihatkan bagaimana cara melatih diri untuk mengembangkan emosi yang sehat, jadi mengganti emosi mengganggu. Saat kalian membawa perasaan mereka tentang kesulitan yang mereka rasakan, tentang kegelisahan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengubah perilaku mereka dalam situasi tersebut. Teknik seperti inilah yang dapat berguna untuk diterapkan pada situasi personal dan situasi lain dalam masalah individu. Dan juga terapi emotif ini dapat terus dipraktekkan beberapa kali dalam minggu agar kita dapat mencapai titik bahwa kita tidak lagi merasa kesal atas peristiwa negatif yang kita alami. Selanjutnya itu penggunaan humor. Dalam REBT ini berpendapat bahwa gangguan emosional yang sering kali diakibatkan oleh diri kita yang menganggap diri kita itu terlalu serius gitu. Oleh karena itu pendekatan ini menggunakan banyak humor. Salah satunya itu aspek menarik REBT adalah hal mendorong perkembangan rasa humor yang lebih baik untuk membantu menempatkan hidup yang lebih dalam perspektif yang lebih baik. Selanjutnya itu bermain peran. Bermain peran ini memiliki komponen emosi, kognitif, dan juga perilaku. Dan
dan terapis saling menilai untuk menunjukkan kepada klien apa yang mereka katakan pada tim sendiri untuk menciptakan gangguan mereka dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah perasaan tidak sehat mereka menjadi perasaan yang sehat. Kalian dapat melatih perilaku tertentu untuk menunjukkan apa yang mereka rasakan dalam situasi tersebut. Contohnya adalah alasannya pekerjaan. Dia bekerja melalui keyakinan emosional dan bisa mendasari dengan perasaan tidak menyenangkan. Misalnya, seorang selanjutnya itu menyerang rasa malu. Alasan yang mendasari dengan emosi berhubungan dengan diri sendiri seringkali ditandai dengan perasaan malu, bersalah, cemas, dan depresi. Ellis menegaskan bahwa kita dapat dengan keras kepala menolak untuk merasa malu dan menyatakan pada diri kita bahwa bukanlah bencana untuk seorang berpikir kita bodoh. Bahasanya manusia itu memang tidak ada yang sempurna, dan latihan tersebut ditujukan untuk menunjukkan penerimaan diri dan tanggung jawab yang nyata. Bapak juga dapat membantu klien ya bahwa sebagian besar dari apa yang mereka anggap memalukan merupakan cara mereka mengidentifikasikan realitas kenyataan bagi diri mereka sendiri. Misalnya, sesuatu klien mungkin mengenakan pakaian yang menjreng, yang mencolok, yang dirancang untuk menarik perhatian. Kemudian disuruh dia menyanyi dengan keras, mengajukan pertanyaan yang konyol di kuliah, atau meminta kunci, atau menyapa orang secara random. Dengan melaksanakan tugas tersebut, klien mungkin kemungkinan besar akan mengetahui bahwa orang lain tidak begitu tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya orang-orang itu hanya cuek dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi mereka tidak perlu merasa malu dan terhina. Bahkan ketika mereka mengakui bahwa tindakan mereka akan merugikan penilaian orang lain gitu. Dengan terus mempraktikkan hal tersebut, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada klien. Selanjutnya itu teknik behavior. Praktisi EBT menggunakan sebagian besar prosedur terapi perilaku standar, pertama menganalisa peran, prinsip-prinsip manajemen diri, definisi sistematis, teknik evaluasi dan penyesuaian. Tugas pekerjaan rumah perilaku yang harus dilakukan dalam situasi kehidupan nyata sangat penting. Tugas yang diberikan terapis dilakukan secara sistematis dan secara dan dianalisa pada formulir yang diberikan. Nah, pada ini ada terdapat beberapa teknik behavior ini. Yang pertama itu adalah various setting. Kita kasih bukti ke berbagai pengaturan. Dengan adanya struktur yang jelas, yaitu kerangka ABCD, EBT dapat diterapkan ke berbagai latar belakang dan situasi orang, termasuk sekolah dasar dan menengah. EBT dapat diterapkan pada konseling pasangan dan terapi keluarga juga. Dalam bekerja dengan pasangan diajarkan prinsip identity sehingga mereka dapat mengatasi perbedaan mereka dan setidaknya menjadi tidak terlalu terganggu dengan mereka. Dalam terapi keluarga, anggota keluarga didorong untuk mempertimbangkan dan melepaskan tuntutan bahwa orang lain dalam keluarga berperilaku dengan cara yang mereka inginkan. Bahwasanya tidak semua orang itu akan berperilaku sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Sebaiknya LGBT mengajarkan pada anggota keluarga bahwa mereka
setiap mereka itu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan untuk mengubah reaksi mereka sendiri terhadap situasi keluarga. Selanjutnya itu drive terapi. RIBD ini sangat cocok sebagai bentuk terapi singkat, baik untuk diterapkan pada individu, kelompok, pasangan maupun keluarga. Alice awalnya mengembangkan RIBD untuk mencoba membuat terapi lebih pendek dan lebih efisien daripada kebanyakan sistem terapi lainnya, dan seringkali digunakan sebagai terapi yang singkat. Dan Alice selalu menyatakan bahwa terapi terbaik adalah yang efisien dengan cepat dan mengajari kalian secara mengatasi masalah dalam hidup. Dan ini itu konseling. Kelompok terapi terapis RIBD menggunakan peran aktif dalam membuat anggota berkomitmen untuk melakukan dalam situasi sehari-hari yang mempelajari dalam sesi kelompok. RIBD ini juga cocok untuk terapi kelompok karena para anggota diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip satu sama lain dalam pengaturan kelompok. Kekuatan utama RIBD dalam kelompok dan kelompok kognitif adalah menekankan pada pendidikan dan pencegahan, karena sebagian RIBD didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang luas. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan berbagai kelompok dengan berbagai tujuan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.